Tahun yang lalu, COVID-19 menjangkit banyak bagian dari masyarakat di Indonesia, yang kemudian berdampak besar bagi banyak aspek kehidupan kita terkhususnya perekonomian. Salah satu pihak yang sangat terdampak pada pandemi ini yaitu UMKM. Karena saat itu, PPKM diberlakukan di banyak tempat sehingga menjadi sepi pembeli. Sebelum kita lanjut pembahasan, kita harus tahu siapa UMKM itu. Menurut UU nomor 20 tahun 2008, UMKM merupakan sebuah pengelompokan usaha yang ada di masyarakat usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, pengelompokannya ini dilakukan dengan membedakan total kekayaan dan hasil pendapatan tahunan usaha. Dalam mengikut ekonomi UMKM itu sendiri berperan besar loh, pengaruhnya itu bisa sampai lebih dari 60% untuk PDB. Oleh karena itu, kontribusinya yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia, kemudian pemerintah mencetuskan program pemulihan ekonomi nasional supaya bisa mengembalikan kondisi perekonomian seperti sedia kala. Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan dana bantuan produktif usaha mikro atau disingkat BPUM untuk 9,1 juta usaha mikro masing-masing sebesar 2,4 juta rupiah untuk modal usaha. Lalu pada tahun 2021, LPM FEB UI melakukan survei terhadap 3.000 UMKM yang menerima penyaluran dana. Sebanyak 29 responden mengatakan bahwa omset usahanya naik dan 26% merasa ada peningkatan keuntungan usaha. Hasil survei ini mengindikasi BPUM memiliki manfaat yang signifikan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memulihkan perekonomian bangsa. Tapi, seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat banyak orang yang memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Dalam skenario penerimaan BPUM, dana yang diberikan menjadi tidak tepat sasaran karena verifikasi datanya tidak akurat. Akibatnya, pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria malah tidak menerima dana BPUM sama sekali. Perilaku ini dikenal sebagai tindakan korupsi. Korupsi itu sendiri telah menjadi tantangan terbesar bagi semua negara. Di Indonesia, berita tentang korupsi seringkali muncul pada televisi dan berita online. Korupsi sudah sangat jelas merugikan perekonomian suatu negara karena hanya memperkaya pelakunya saja. Misalnya, korupsi pengadaan gerobak UMKM pada 2018 hingga 2019, di mana 10.700 gerobak yang seharusnya disalurkan tidak pernah diterima oleh pelaku UMKM. Bantuan yang seharusnya diberikan untuk membantu penjualan mereka malah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, KPK mengajak para pelaku UMKM untuk berperan secara aktif dalam pencegahan perilaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, para pelaku UMKM dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif dan juga efisien, sehingga produk atau jasa yang mereka keluarkan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas selaku konsumen. Terus, gimana dong cara mencegah tindak pidana korupsi? Upaya yang bisa dilakukan diantaranya, yang pertama adalah dengan melakukan strategi represif, di mana untuk mendukung individu takut akan melakukan tindakan korupsi, perlu adanya upaya penindakan hukum secara tegas. Peranan masyarakat sangatlah penting dalam pengaduan pelaku korupsi. Setelah menerima laporan, KPK akan memverifikasi terlebih dahulu, baru ditindaklanjuti hingga proses penuntutan. Strategi kedua adalah dengan cara perbaikan sistem hukum di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia itu dapat terjadi karena penegakan hukum yang minim dan juga aparat hukum yang tidak tegas, sehingga menimbulkan individu atau kelompok dapat melakukan aksi korupsi. Strategi terakhir itu kita bisa dengan cara melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai anti korupsi. Diharapkan masyarakat yang menerima edukasi ini dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya, sehingga kedepannya Indonesia bisa bebas dari korupsi. Wah, gimana guys? Pemaparan gagasan yang telah disampaikan sebelumnya. Semoga dengan adanya video singkat ini dapat menambah wawasan kalian ya guys. Karena pada dasarnya UMKM memiliki peran yang penting pada perekonomian negara Indonesia. Dan dengan adanya pemanfaatan akan dana program ekonomi nasional atau PEN yang telah diberikan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian bangsa. Maka pencegahan akan terjadinya tindakan korupsi harus serta-merta dilaksanakan seiringan dengan cara yang telah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya. Jadi cukup sekian ya guys akan pemaparan dari kami. Semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang baik. Terima kasih.